Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tiga, yaitu sehubungan tentang sifat para rasul, di mana para rasul atau para nabi alaihissalatu wassalam wajib mereka bersifat dengan amanah. Amanah artinya apa? Amanah artinya terpelihara daripada jatuh pada perbuatan dosa, baik itu haram maupun makruh. Artinya wajib kita mengiktikadkan bahwa para nabi, para rasul, mereka tidak pernah melakukan perbuatan haram, mereka tidak pernah melakukan perbuatan makruh. Baik haram makruh itu dosa zahir atau dosa batin. Baik mereka masih anak-anak atau mereka sudah dewasa. Jadi para nabi, para rasul, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di saat kecil maupun di saat mereka dewasa. Jadi tidak boleh kita mengiktikadkan bahwa para nabi berbuat maksiat. Atau ada seorang nabi yang berbuat maksiat, itu nggak boleh kita beriktikad seperti itu. Sekiranya kita beriktikad bahwa nabi berbuat maksiat, maka kita telah kafir, karena ini urusan iktikad. Apabila melenceng, salah iktikad kita baik kepada Allah maupun kepada nabi, maka akibatnya kita jatuh dalam kekafiran. Jadi nggak boleh kita mengiktikadkan, atau nggak boleh kita mengatakan ada seorang nabi yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, itu nggak boleh. Akibatnya kafir. Jadi saya ingat dulu ada ungkapan-ungkapan nabi saja pernah berbuat maksiat, nabi saja pernah berbuat dosa, Nabi Muhammad saja dulu pernah berbuat dosa. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini akibatnya kafir. Kenapa? Karena seorang nabi, salah satu sifat yang wajib ada pada mereka, seorang nabi itu dia bersifat dengan amanah. Amanah artinya terpelihara daripada perbuatan dosa. Allah yang menjaga mereka dari berbuat dosa. Jadi Allah memelihara mereka dari berbuat dosa, baik dosa itu dosa yang diharamkan atau dosa yang dimakruhkan. Sehingga seorang nabi ketika dia melakukan perbuatannya itu hukumnya cuma dua. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Tidak ada dari perbuatan-perbuatan nabi, tidak ada yang haram, tidak ada yang makruh, bahkan yang hukumnya mubah menurut pandangan syariat. Mubah artinya dibolehkan, itu tidak pernah terjadi pada perbuatan-perbuatan nabi. Para nabi mereka makan, para nabi mereka minum, para nabi mereka menikah. Tetapi di saat mereka makan, di saat mereka minum, di saat mereka menikah, di saat mereka beristirahat, tidur, itu semata-mata mengajarkan syariat kepada umat. Karena nabi kalau dia nggak makan, nanti umat terpaksa nggak makan juga. Kalau nabi nggak minum, nanti terpaksa umat nggak minum. Jadi diajarkan makan, diajarkan minum, supaya umatnya nabi mereka juga makan, mereka juga minum. Kawin, kenapa? Supaya umat nabi kawin. Istirahat, supaya umat nabi juga istirahat. Jadi semata-mata mengajarkan syariat. Makanya perbuatan nabi, kata para ulama tauhid akidah, perbuatan nabi itu cuma dua. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Tidak ada dari perbuatan nabi, tidak ada yang haram, tidak ada yang makruh. Bahkan yang mubah, yang hukumnya boleh, itu tidak pernah terjadi pada perbuatan-perbuatan mereka. Maka sekiranya kita mengiktikadkan bahwa nabi berbuat dosa, umpama kita katakan Nabi Muhammad aja kan pernah berbuat dosa, kafir sudah, langsung jatuh dalam kekafiran.
Tapi kan Nabi Muhammad itu manusia. Manusia itu kan nggak terlepas dari dosa. Berarti Nabi Muhammad tuh dia juga pernah berbuat dosa. Kafir sudah. Mengatakan Nabi Muhammad berbuat dosa kan? Kafir. Kenapa? Karena seorang Nabi wajib terpelihara dari dosa. Kalau ada seorang Nabi yang berbuat dosa, berarti dia bukan Nabi. Kalau Nabi Muhammad berbuat dosa, berarti Nabi Muhammad bukan Nabi. Sudah itu. Jadi nggak boleh kita mengatakan Rasulullah itu berbuat dosa. Nabi Adam makan buah khuldi bagaimana? Nabi Adam makan buah khuldi itu bukan dosa. Kenapa? Karena beliau Nabi Adam. Itu bukan dosa. Tapi kan Nabi Adam makan buah khuldi itu udah dilarang oleh Allah Ta'ala. Nabi Adam makan buah khuldi di mana? Surga. Surga itu bukan tempatnya dosa. Ya. Surga itu bukan tempat berbuat dosa. Beda kalau Nabi Adam makan buah khuldi di dunia. Tapi kan di surga. Nah, mana pula dosa di dalam surga? Nah, dosa itu di luar surga. Kan Nabi Adam makan buah khuldinya di dalam surga, bukan di luar surga. Makanya Nabi Adam nggak pernah berbuat dosa. Jadi seperti itu. Lah kalau memang Nabi Adam tidak berbuat dosa, lantas kenapa Nabi Adam di saat diturunkan ke dunia, Nabi Adam mohon ampun kepada Allah Ta'ala? Hikmahnya ngajarin kepada umat. Hikmahnya ngajarin kepada umat. Nanti kalau kalian melakukan kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun. Jadi itu hikmahnya. Bukan berarti Nabi Adam sudah berbuat dosa, kemudian mohon ampun kepada Allah. Enggak. Jadi hikmahnya untuk umat Nabi Adam. Supaya di saat mereka berbuat dosa, tahu bagaimana cara mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan senantiasa mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Lalu akidah yang ke-44, as-sifatu tsalitsatul wajibatu lahum alaihi salatu wassalam tablighu ma umiru bi tablighi lil khalqi minal ahkami. Akidah yang ke-44, yaitu sifat ketiga yang wajib bagi para nabi alaihi salatu wassalam. Apa? Yaitu tablighu, menyampaikan sesuatu yang mereka diperintahkan menyampaikan sesuatu tersebut kepada siapa? Kepada makhluk. Apa sesuatu yang mereka diperintahkan menyampaikan kepada makhluk? Yaitu minal ahkami, yaitu berupa hukum-hukum. Jadi hukum-hukum Allah perintahkan kepada para nabi untuk menyampaikan hukum-hukum tersebut kepada umat. Hukum seperti apa? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Ini semuanya wajib disampaikan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi seorang nabi umpama Nabi Muhammad wajib hukumnya bagi Nabi Muhammad menyampaikan hukum-hukum tersebut kepada umat. Jadi tidak boleh ada yang wajib, tidak boleh umpama ada sesuatu yang wajib kemudian tidak disampaikan, atau sesuatu yang sunnah kemudian tidak disampaikan, atau sesuatu yang haram kemudian tidak disampaikan, atau sesuatu yang makruh tidak disampaikan. Itu nggak boleh. Wajib bagi seorang rasul, wajib bagi seorang nabi menyampaikan hukum-hukum kepada umat. Artinya apa? Artinya annalladzi auhahu Allahu ila rusuli thalathatu aqsam. Sesuatu yang telah Allah wahyukan kepada para rasul itu terbagi kepada 3 bagian. Jadi sesuatu yang Allah wahyukan kepada para rasul itu ada 3 bagian. Qismun, bagian yang pertama, amarahumullahu bi'adami tablighi. Ada sesuatu yang Allah wahyukan kepada rasul, Allah sampaikan kepada rasul. Tetapi sesuatu yang disampaikan kepada rasul itu dilarang oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Nggak boleh disampaikan kepada umat. Wa huwa mukhtassun bihi. Jadi sesuatu yang Allah wahyukan kepada Rasul yang dilarang itu, yang dilarang untuk disampaikan kepada umat, berarti sesuatu itu mukhtassun bihi. Sesuatu itu khusus untuk mereka. Nggak boleh disampaikan kepada yang lain. Apa? Yaitu rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para rasul, para nabi, saking dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala
baik rahasia sifat maupun rahasia zat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para nabi, para rasul, mereka adalah orang-orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi oleh Allah taala sendiri melarang mereka untuk menyampaikan, membuka rahasia itu kepada umat. Nggak boleh dibuka, itu rahasia. Wa qismun, bagian yang kedua, khayyarahumullahu ta'ala fihi, Allah ta'ala memberikan pilihan kepada mereka pada bagian tersebut. Wa hadza yajuzu lahum fi tabligh wa tarku. Maka untuk perkara ini dibolehkan bagi mereka para rasul dan para nabi untuk menyampaikannya, dan boleh juga bagi mereka untuk tidak menyampaikannya. Nah, jadi ada perkara-perkara yang diwahyukan oleh Allah kepada para rasul, di mana perkara itu boleh disampaikan, boleh juga tidak disampaikan. Nah, contohnya tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga. Rasulullah sendiri tahu siapa yang akan masuk surga. Rasulullah tahu orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Rasulullah sendiri tahu siapa-siapa yang akan masuk ke dalam neraka. Cuma Rasulullah diberikan pilihan. Kadang-kadang Rasulullah cerita siapa-siapa yang masuk surga, kadang-kadang Rasulullah tidak cerita. Sehingga ada sebagian sahabat yang Rasulullah katakan, kamu bakalan masuk surga, kamu bakalan masuk surga. Yang lain tidak diceritakan. Artinya di situ diizinkan kepada Rasulullah untuk menceritakan, untuk menyampaikan sesuatu yang Rasulullah sendiri diberikan pilihan oleh Allah. Artinya Rasulullah tidak dilarang, juga tidak diperintahkan untuk menyampaikan itu kepada sahabat. Kemudian yang ketiga, wal qismu tsalitsu, bagian yang ketiga, amarahum bitablighi. Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk menyampaikan sesuatu yang diwahyukan kepada mereka. Wa hadzal qismu qad balaghu li khalqi wa la yaktumuhu minhu syai'an. Bagian yang ketiga ini semuanya disampaikan kepada makhluk dan mereka tidak menyembunyikan bagian yang ketiga ini sedikit pun. Apa? Yaitu hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua hukum-hukum Allah Ta'ala, artinya hukum syariat, itu semua sudah disampaikan kepada umat. Kenapa? Karena para nabi, para rasul wajib menyampaikan hukum-hukum yang telah Allah wahyukan kepada umat mereka. Jadi ada 3 perkara. Ketika Allah mewahyukan sesuatu kepada seorang nabi atau kepada seorang rasul, maka wahyu yang Allah sampaikan kepada mereka itu ada 3 perkara, ada 3 bagian. Yang pertama dilarang untuk disampaikan, yang kedua diperintahkan untuk disampaikan, yang ketiga diberikan pilihan, mau cerita boleh, tidak cerita juga tidak apa-apa. Adapun yang dilarang untuk disampaikan itulah rahasia-rahasia ketuhanan. Adapun yang wajib disampaikan yaitu hukum. Adapun yang diberikan pilihan yaitu selain daripada rahasia Allah dan selain daripada hukum-hukum. Umpama siapa yang bakalan masuk surga, maka Rasulullah sudah diwahyukan, sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala. Tetapi oleh Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada Rasul, mau cerita boleh, tidak cerita juga boleh. Nah, bisa dipahami itu. Maka seperti itu juga di dalam menjalani thariqah, ada namanya ilmu, ada namanya amal, ada namanya hal. Ilmu, amal, hal. Artinya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita membutuhkan ilmu. Ilmu apa? Yaitu ilmu syariat dan ilmu thariqah dan juga ilmu hakikat. Atau ilmu tauhid akidah, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Tiga-tiganya wajib kita ketahui. Setelah kita tahu tentang ilmu akidah, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, kemudian diamalkan. Diamalkan akidah. Bagaimana mengamalkan akidah? Mengamalkan akidah yaitu dengan meyakini. Setelah kita belajar sifat-sifat Allah, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz, sifat Rasul, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Setelah kita belajar, kemudian kita i'tikadkan. Setelah itu kita belajar fikih. Apa kita belajar fikih? Apa yang kita pelajari dalam fikih? Yang kita pelajari dalam fikih diantaranya adalah
cara beribadah, cara mengerjakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita belajar syaratnya, rukunnya, sunnahnya, yang membatalkan, itu semuanya dipelajari. Setelah kita pelajari, kemudian kita amalkan. Nah, mengamalkan sholat umpamanya, mengamalkan sholat tersebut itu harus diamalkan dengan ikhlas, sehingga sholat yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bisa ikhlas dalam pengamalan tersebut, maka kita harus membersihkan amalan itu dari penyakit-penyakit amal. Nah, apa penyakit amal? Penyakit amal itulah keuntungan dan kepentingan. Jadi dalam melakukan sholat atau amalan apapun, jangan ada keuntungan dan kepentingan. Keuntungan kepentingan itu namanya penyakit amal. Jadi ibaratnya amal yang kita lakukan ini, orang yang beramal itu seperti orang yang bercocok tanam. Setelah dia bercocok tanam, setelah dia tanam bibitnya, itu harus dipakari. Supaya apa? Supaya tidak didatangi oleh penyakit-penyakit oleh hama-hama. Nah, amal yang kita lakukan itu juga harus dipagar supaya tidak datang penyakit. Nah, bagaimana cara kita memagari amal tersebut? Untuk memagari amal tersebut, maka kita diperintahkan melakukan amalan toriko. Jadi amalan toriko yaitu berzikir, dengan selalu menyangkutkan ingatan kita, kemauan kita kepada Allah. Itu supaya apa? Supaya setiap amalan yang kita lakukan, baik itu berupa sholat, puasa, dan lain-lain, amalan yang kita lakukan itu bersih dari penyakit-penyakit. Sehingga apabila telah bersih, maka kita pun akan ikhlas dalam melakukan amalan tersebut. Kalau amalan kita sudah ikhlas, maka pada waktu itu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita melakukan amalan toriko, jadi amalan toriko ini artinya berzikir supaya apa? Supaya ingatan kita hanya kepada Allah, kemauan kita hanya kepada Allah. Ketika ingatan dan kemauan kita sudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada waktu itu akan datang cinta di dalam hati. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Jadi cinta inilah sebenarnya yang akan membersihkan amalan kita dari penyakit-penyakit amal. Nah, cinta itu yang disebut dengan hal. Jadi hal, keadaan batin. Apa keadaan batin itu? Keadaan batin itulah cinta. Cinta yang masuk ke dalam hati kita, cinta kepada Allah yang masuk ke dalam hati kita, itulah nanti yang akan membersihkan amalan kita dari penyakit-penyakit amal, sehingga kita bisa ikhlas, sehingga amalan kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Jadi yang pertama kita butuhkan apa? Ilmu. Ilmu apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Setelah ada ilmu, kemudian kita butuh amal. Artinya kita meyakini apa yang telah kita pelajari dalam akidah, lalu kita mengamalkan, kita melakukan apa yang kita pelajari di dalam fikih. Artinya sholat. Setelah kita mengamalkan sholat tersebut dengan akidah yang benar, kemudian kita dituntut untuk memelihara ibadah itu daripada penyakit amal. Cara untuk memelihara ibadah itu dari penyakit amal, maka kita untuk dapat memelihara ibadah itu dari penyakit-penyakit amal, maka dengan sebab itu kita pun mengamalkan amalan yang namanya amalan toriko. Jadi amalan toriko ini apa? Amalan toriko artinya zikir. Jadi zikir yang tujuannya apa? Yang tujuannya supaya ingatan kita, kemauan kita hanya kepada Allah. Yang apabila ingatan kita dan kemauan kita sudah kepada Allah, tidak kepada yang lain, pada waktu itulah akan tumbuh rasa cinta di dalam hati kita. Nah, cinta itu disebut dengan hal. Nah, cinta itulah nanti yang akan membersihkan amal kita dari penyakit-penyakit amal. Dan cinta itulah nanti yang akan mendatangkan ikhlas di dalam hati kita di saat kita beramal, sehingga ibadah kita diterima di sisi Allah. Cinta yang disebut hal, cinta itulah yang dimaksud dengan hakikat. Cinta itulah yang dimaksud dengan ma'rifah. Nah, paham? Cinta yang disebut hal atau yang disebut hakikat atau yang disebut ma'rifah ini tidak boleh diceritakan ke orang lain kalau kita dapat. Jadi di saat kita mengamalkan amalan toriko, lalu hati kita sudah
menghadap kepada Allah dengan makna ingatan kita sudah kepada Allah, kita nggak ingat lagi yang lain. Kemauan hati kita sudah kepada Allah, kita nggak ingat nggak mau lagi yang lain. Nah, sehingga hati kita dikuasai oleh cinta kepada Allah. Cinta itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena itu rahasia antara kita dengan Allah. Nggak boleh cerita ke orang lain. Itu rahasia. Nggak boleh cerita. Nah, adapun jalan mendapatkan cinta itu wajib disampaikan. Nah, jalan sampai kepada cinta itu yang wajib disampaikan. Nah, jadi artinya apa? Hakikat, kalau kita mengamalkan thariqah dan sampai kepada hakikat itu nggak boleh cerita ke orang. Tapi thariqahnya wajib kita ceritakan. Thariqah itu wajib kita sampaikan. Thariqah itu wajib kita ajarkan. Kenapa? Karena hanya dengan thariqah orang itu bisa sampai kepada hakikat. Hanya dengan thariqah orang bisa cinta kepada Allah. Bisa dipahami? Jadi orang kalau nggak berthariqah gimana dia bisa cinta kepada Allah? Ya. Jadi kalau hakikat tidak boleh kita ceritakan ke orang. Tapi thariqah wajib kita sampaikan ke orang. Maka sebagaimana para nabi, para rasul, ada sesuatu yang nggak boleh mereka cerita ke orang lain, ada sesuatu yang boleh mereka cerita, dan ada sesuatu yang wajib mereka sampaikan ke umatnya. Begitu juga orang-orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, ketika mereka telah sampai kepada Allah, ketika mereka telah sampai kepada hakikat, ketika mereka telah sampai kepada ma'rifah, apa yang mereka rasakan di dalam batin mereka itu tidak boleh mereka cerita ke orang. Tetapi jalan untuk sampai kepada apa yang mereka rasakan, itulah yang mereka sampaikan kepada umat. Dan itu hukumnya wajib mereka sampaikan kepada umat. Nah, jadi seperti itu. Jadi amalan thariqah wajib disampaikan. Adapun dengan amalan thariqah, kalau kita sampai kepada hakikat itu tidak boleh kita ceritakan. Ya. Kenapa wajib disampaikan amalan thariqah? Karena hanya dengan amalan thariqah kita bisa mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Nah, jadi kira-kira itu dulu pengajian kita pada malam ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi raji'un.